Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita mulai kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Semoga kita tetap diberikan keikhlasan dan niat yang murni untuk senantiasa mengharap ridho Allah lewat mengkaji kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang kitab fikih. Kemarin kita sudah membaca sedikit muqaddimah dari kitab Safinatun Najah, dan sekarang kita akan membahas tentang rukun Islam yang ada dalam kitab ini. Baik, langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji arkanul islami utawi rukune Islam iku khamsatun ana 5. Jadi sekarang kita masuk pada satu bab yang menjelaskan tentang dasar daripada Islam, fondasi pokok daripada Islam. Arkanul islami utawi rukune Islam iku khamsatun ana 5. Jadi dasar pokok atau asas Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama syahadatu Allah, nyatane syahadat utawa nekseni an sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah angin Gusti Allah. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yang kedua syahadatnya adalah wa anna Muhammadan, lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Jadi syahadat, persaksian, rukun Islam, dasar Islam yang pertama itu adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi tidak bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berbicara tentang masalah utusan, ini terjadi perbedaan ulama. Apakah Nabi itu diutus kepada malaikat juga ataukah tidak? Di sini ada beberapa pendapat ulama, saya bacakan sedikit. Menurut Imam Al-Hanimi dan Imam Baihaqi bahwasanya Nabi tidak diutus untuk para malaikat. Jadi Nabi hanya diutus untuk umat. Terjadi pertama pendapatnya itu. Jadi Nabi tidak diutus untuk para malaikat. Kemudian Imam As-Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki menjelaskan berbeda. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi diutus juga selain kepada umat juga diutus kepada para malaikat. Dan ditambahkan oleh Imam As-Subki bahwasanya Nabi Muhammad itu juga diutus selain kepada malaikat, kepada umat, juga bahkan Nabi diutus untuk seluruh Nabi sebelum beliau. Kepada para Nabi berarti mulai dari Nabi Adam ila akhiri sampai Nabi Muhammad. Terus kemudian menurut pendapat Al-Barazi, Nabi itu ditambahkan selain diutus kepada malaikat, para nabi sebelumnya, ditambahkan oleh Al-Barazi
bahwasanya Nabi selain diutus kepada yang itu tadi, Nabi juga diutus kepada hayawan, segala benda-benda mati yang ada di dunia, termasuk pasir, bebatuan, semuanya. Bahkan Nabi juga diutus, artinya diutus untuk dirinya sendiri. Itu. Jadi ada beberapa perbedaan. Pertama, ada yang mengatakan Nabi hanya diutus untuk umat saja, Nabi tidak diutus untuk para malaikat. Kemudian pendapat yang lain, Nabi itu juga ada yang mengatakan bahwasanya Nabi selain diutus kepada para malaikat, Nabi juga diutus kepada seluruh nabi-nabi sebelumnya. Pendapat yang ketiga mengatakan bukan cuma pada nabi-nabi sebelumnya, tapi juga diutus kepada seluruh umat nabi sebelumnya, malaikat, juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk segala sesuatu yang sifatnya itu mati. Lalu bagaimana bentuk utusan atau risalah yang dibawa Nabi kepada mereka-mereka, di sini masih belum dibahas. Mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lain kalau kita sempat, insya Allah doakan saja semoga saya tetap bisa meneruskan pengajian ini dan memberikan penjelasan-penjelasan yang melebihi informasi-informasi yang perlu kita ketahui. Tuh. Jadi intinya yang pertama adalah rukun Islam yang pertama atau dasar Islam yang pertama itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh umat. Nah, kemudian yang kedua, wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Yang kedua adalah mendirikan salat. Iqam itu berarti melaksanakan. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan as-sholatu lidzikri, kita melaksanakan sholat tujuannya adalah untuk mengingat Allah, terus sholatnya tidak dikerjakan, dia hanya mengingat Allah saja tanpa melaksanakan sholat, itu tidak benar. Karena kalimatnya iqom, kata iqom itu ada tuntutan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan iqom sholat. Nah, untuk sholat ini dia merupakan afdolul ibadat. Jadi ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Jadi ibadah yang sifatnya pekerjaan zahir yang paling utama sholat. Baca Al-Quran kalah dengan sholat, haji kalah dengan sholat, puasa kalah dengan sholat. Nih pendapat ulama seperti itu. Kalau melihat tingkatannya, kalau berbicara tingkatan antara sholat menempati urutan yang pertama, kemudian kedua itu adalah puasa, ketiga itu adalah haji, dan yang terakhir itu adalah zakat. Itu jadi tingkatan paling utamanya pekerjaan yang sifatnya zahir. Pertama itu sholat, kedua itu adalah puasa, ketiga itu haji, dan yang terakhir itu zakat. Kenapa kok tingkatannya seperti itu? Ini perlu pembahasan yang lebih dalam. Semoga di lain kesempatan kita sempat untuk membahas hal tersebut. Itu. Cuman dalam hal ini itu kan yang sifatnya zahir. Jadi sholat itu paling utamanya pekerjaan yang sifatnya zahir. Sementara dalam sholat itu sementara dalam kehidupan manusia itu ada pekerjaan yang sifatnya zahir. Sholat, zakat, puasa itu kan zahir. Ada pekerjaan yang sifatnya batin, seperti berpikir, iman, keyakinan di dalam hati, tawakal, pasrah kepada Allah, sabar, menahan dari segala ujian, roja, berharap. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan hati. Ridho, itu juga pekerjaan-pekerjaan hati. Ridho akan segala apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu kan pekerjaan hati. Jadi amal itu ada dua. Ada amal yang sifatnya zahiriyah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu zahir. Paling utamanya itu adalah sholat. Tapi yang kedua itu adalah amal yang sifatnya batin. Dan di sini dijelaskan kalau amal yang sifatnya batin
itu keutamaannya lebih utama daripada pekerjaan yang sifatnya zahir. Itu. Dan cuman di antara tadi, di antara berpikir, iman, tawakal, sabar, mana yang paling utama di antara pekerjaan-pekerjaan batin itu tadi? Yang paling utama itu adalah iman itu sendiri. Jadi keimanan kita dimantapkan, dikuatkan itu adalah pekerjaan hati atau amalul qalbiyah yang paling utama. Nah, ini berdasar pada sebagian riwayat yang mengatakan salah satu dasarnya itu adalah sebagian riwayat yang mengatakan tafakkar sa'atan afdalu min ibadatin sittina sanatan. Yaitu berpikir sejenak, yang artinya adalah tafakkar sa'atan afdalu min ibadati sittina sanatan. Yang artinya adalah berpikir sejenak lebih utama daripada melaksanakan ibadah yang sifatnya zahiriyah selama 60 tahun. Tapi berpikir yang seperti apa? Yaitu berpikir semua hal yang nanti akan menumbuhkan diri kita, menumbuhkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Jadi itu. Jadi itu tafakkar. Jadi pekerjaan itu ada dua, ada zahiriyah, sholat, haji, zakat, puasa, dan ada juga qalbiyah. Baik, itu saja mungkin untuk puasa, zakat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari dua ini intinya adalah pertama dasar Islam. Yang pertama itu adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat. Untuk itauz zakat karena ada 5, 3 yang terakhir nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.